Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ribut Sugiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini, saya akan memberikan kuliah Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri dengan pokok bahasan minyak atsiri. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya minyak atsiri, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada dua istilah untuk itu, yaitu essential oil atau volatile oil. Nah, ketiga istilah itu adalah sama, ya, mengacu pada satu produk yang sering kita gunakan sebagai untuk memberikan aroma atau memberikan wangi-wangian. Biasanya seperti itu. Atau sekarang lebih keren lagi adalah digunakan sebagai untuk aroma terapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih minyak atsiri itu? Ada dua definisi untuk menjelaskan apa itu minyak atsiri. Definisi yang ditetapkan oleh International Standard Organization dan juga ditetapkan oleh seorang yang banyak melakukan pekerjaan dan penelitian di bidang minyak atsiri, yaitu Gerard Buchbauer. Nah, sekarang definisinya apa? Kalau berdasarkan International Standard Organization, maka minyak atsiri adalah produk yang berupa campuran bahan-bahan yang mudah menguap, yang dihasilkan dari organisasi hidup dan diisolasi secara fisik. Diisolasi secara fisik itu meliputi diekstraksi, biasanya diekstraksi dengan menggunakan pelarut, didestilasi, destilasi itu menggunakan penguapan, dan pengepresan. Itu definisi berdasarkan ISO atau International Standard Organization. Definisi yang kedua adalah minyak atsiri adalah produk atau bahan yang mudah menguap, yang menghasilkan aroma, dihasilkan secara destilasi maupun secara mekanis dari satu organisme, dari satu spesies. Dari dua definisi itu ada satu kesamaan, yaitu bahwa minyak atsiri adalah bahan yang mudah menguap. Pertama, bersifat volatil. Kedua, menghasilkan aroma. Ketiga, berasal dari makhluk hidup. Biasanya adalah tanaman. Nah, kalau mulai dari situ, sebenarnya tadi apa komposisi minyak atsiri? Nah, sebelum kita membahas mengenai komposisi minyak atsiri, maka saya akan menjelaskan dulu atau membuka bahwa secara di dalam dunia perdagangan itu ada 3 jenis minyak. Sadar atau tidak? Jadi selama ini kita punya 3 jenis minyak. Nah, mungkin kita belum tahu apa itu, atau saya yakin sudah pada tahu ya. Pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan kendaraan, bahan bakar digunakan untuk menjalankan mesin, ya, minyak bumi. Kemudian ada minyak atau lemak pangan yang biasa digunakan untuk menggoreng, media untuk menggoreng atau untuk campuran makanan. Kalau kita membuat roti, buat bolu, di sini termasuk margarin, mentega. Kemudian yang ketiga ada minyak atsiri, nah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam kuliah ini. Pertama, ada tiga jenis minyak. Apakah itu sama? Tidak. Ketiga jenis minyak itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi itu komponen utamanya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon itu rantai atom karbon yang panjang, ya, mulai dari C3, bahkan dari C1 sampai C20, ya, tergantung, mulai dari gas metana, LPG, kemudian butana, kemudian ada bensin, minyak tanah, solar. Nah, itu bagian dari minyak bumi yang tersusun oleh hidrokarbon. Kemudian ada minyak atau lemak pangan. Nah, ini yang biasanya kita gunakan, yang dalam bentuk cair kita gunakan untuk goreng, yang dalam bentuk semi padat kita sebut dengan margarin atau mentega untuk campuran pembuatan kue.
Nah, kalau minyak lemak pangan itu tersusun oleh asam lemak. Asam lemak yang membentuk ester dengan gliserol. Maka dia menghasilkan minyak atau lemak pangan. Nah, kemudian yang ketiga ada minyak atsiri. Minyak atsiri komposisinya berbeda dengan dua jenis minyak sebelumnya. Minyak atsiri disusun oleh komponen molekul yang namanya adalah terpen. Nah, apa itu terpen? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Jadi tersusun oleh terpen. Dan kumpulan dari terpen itu akan membentuk mono, sesqui, di, dan triterpen. Terpen. Nah, lebih dari tri, maka biasanya disebut dengan politerpen. Nah, maka dalam kuliah ini kita akan membahas mengenai komposisi minyak atsiri termasuk sifat-sifatnya. Kita ketahui bersama bahwa kalau selama ini yang kita ketahui adalah bahwa minyak atsiri dihasilkan oleh tanaman. Jadi, biasanya orang mengolah, mengambil dari tanaman, mengambil dari bunganya, mengambil dari daunnya, mengambil dari akar, batang tanaman, kemudian diproses untuk mendapatkan minyak atsiri. Jadi secara garis besar, minyak atsiri itu dihasilkan oleh tanaman. Nah, pertanyaannya, mengapa tanaman menghasilkan minyak atsiri? Apa sih fungsi bagi tanaman minyak atsiri itu? Ada beberapa fungsi, ya, fungsi dari mengapa tanaman menghasilkan minyak atsiri yang akhirnya kita sebagai manusia kita ambil. Pertama, minyak atsiri itu berfungsi sebagai internal messenger atau pembawa pesan oleh tanaman. Jadi tanaman menghasilkan minyak atsiri itu memberikan pesan kepada tanaman lain bahwa misal ada bahaya. Apa bahaya? Mungkin ada hewan yang akan memakan tanaman itu. Nah, itu fungsinya. Jadi dia akan mengeluarkan aroma tertentu supaya untuk memperingatkan tanaman yang lain supaya siap-siap bahwa di dekat situ ada bahaya. Fungsi lainnya adalah minyak atsiri berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan tanaman dari growth regulator. Itu untuk internal, fungsi untuk internal dari tanaman. Fungsi berikutnya adalah berfungsi sebagai repelen. Repelen itu adalah untuk mengusir musuh. Dengan tujuan apa? Sebagai pertahanan. Contohnya seperti ini. Jadi minyak atsiri, begitu dia tahu di sekitar situ ada hewan herbivora, hewan herbivora adalah hewan yang akan memakan tanaman, atau ada serangga, atau ada bakteri jamur yang akan tumbuh atau memakan tanaman, maka kemudian tanaman itu akan mengeluarkan aroma yang bertujuan untuk mengusir supaya serangga tidak akan datang memakan dia, atau jamur atau bakteri tidak bisa tumbuh di tanaman itu. Itu fungsi berikutnya dari minyak atsiri bagi tanaman. Fungsi yang lain adalah kebalikannya justru malah. Jadi minyak atsiri mengeluarkan aroma-aroma tertentu supaya menjadi atrak gaya untuk supaya serangga datang. Jadi dia berfungsi untuk atraktif. Supaya serangga datang, fungsinya apa? Untuk membantu proses penyerbukan salah satunya. Jadi minyak atsiri mengeluarkan aroma tertentu di bunga sehingga ada serangga tertentu yang mencium itu dan dia datang dan akhirnya dia mungkin dia mengambil sari pati madunya, tetapi dia juga dalam waktu bersamaan dia membantu proses penyerbukan dari tanaman itu. Itu fungsi minyak atsiri bagi tanaman. Fungsi yang lain adalah minyak atsiri itu bisa membantu penyembuhan kalau luka. Biasanya maksudnya luka adalah luka pada tanaman. Jadi kalau dia tanaman tergores atau apa, maka dia akan mengeluarkan minyak atsiri untuk membantu proses penyembuhan, untuk mencegah penguapan air. Jadi dia mengeluarkan minyak atsiri supaya lukanya tertutup sehingga airnya tidak banyak menguap, sehingga tanaman itu akan selamat. Tapi juga berfungsi sebagai antioksidan. Itu bagi tanaman. Jadi sebenarnya tanaman menghasilkan minyak atsiri mempunyai fungsi yang sangat vital bagi tanaman itu sendiri. Hanya kemudian manusia melihat bahwa minyak atsiri ternyata sesuatu yang juga bermanfaat bagi manusia, maka manusia berusaha untuk mengambilnya. Nah, kemudian setelah manusia mengambil, kemudian mencoba mengolahnya dan memanfaatkan minyak atsiri. Nah, di dalam industri
ada 3 fungsi utama dari minyak atsiri ya, dan umumnya semuanya untuk menghasilkan aroma. Atau sebagai aroma itu bisa sebagai odoran, fragrance, sama ya. Jadi fungsi minyak atsiri di dalam industri adalah sebagai fragrance atau aroma untuk produk-produk ya seperti kosmetik, parfum, dan produk-produk rumah tangga lainnya seperti sabun, deterjen, dan lain-lain. Kemudian juga minyak atsiri itu digunakan dalam industri sebagai untuk membentuk flavor. Mungkin agak berbeda, aroma dan flavor itu sama ya. Dia adalah komponen volatil yang dirasakan, tapi kalau aroma atau fragran itu yang merasakan adalah hidung. Jadi kita langsung kita hirup dengan hidung. Nah, itu di situ dia sebagai aroma atau flavor, atau aroma atau fragrance atau odoran atau bau ya, yaitu yang merasakan hidung. Tapi kalau sebagai flavor itu adalah kita makan, kemudian kita rasakan ada aromanya, ada komponen volatil naik, kemudian akan tercium oleh hidung, tapi lewat rongga dalam mulut. Nah, itu bedanya fragrance, aroma, dan flavor. Jadi flavor itu cenderung untuk aroma yang dihasilkan oleh makanan. Jadi minyak atsiri berfungsi untuk membentuk flavor pada industri, bakery, konfeksioneri, candy, dan lain-lain. Kemudian juga minyak atsiri di dalam industri digunakan sebagai untuk pembentuk fragrance juga atau aroma pada dunia farmasi atau obat-obatan. Itu fungsi minyak atsiri pada di dalam industri. Nah, kemudian apa fungsi minyak atsiri bagi manusia? Nah, kita sebagai manusia yang suka menggunakan minyak atsiri, fungsinya banyak sekali. Jadi minyak atsiri itu bagi manusia itu banyak sekali fungsinya, karena dia mempengaruhi body atau mempengaruhi pemikiran atau ya pikiran, perasaan, dan body dari manusia. Kalau kita menggunakan minyak atsiri itu banyak sekali yang akan mempengaruhi terhadap diri kita, dan semua pengaruh itu cenderungnya adalah positif. Contoh, kita menggunakan minyak atsiri bisa melalui penghirupan, ya, biasanya kita hirup atau kita oleskan ke kulit, atau ada yang kita campurkan untuk ke makanan, kita konsumsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau kita menghirup itu dia akan mempengaruhi daya kerja otak, dan akhirnya apa? Dapat menimbulkan perasaan tenang, rileks, atau sebaliknya. Juga minyak atsiri kalau kita menggunakan minyak atsiri itu bisa mengurangi rasa sakit, ya, menyembuhkan luka, radang, dan juga menghentikan kejang. Jadi selain itu juga minyak atsiri bisa dapat membantu untuk sebagai antioksidan. Jadi banyak sekali. Jadi di sini fungsinya cukup banyak. Karena itu maka banyak sekarang para ahli menggunakan minyak atsiri sebagai obat atau sebagai untuk apa ya istilahnya, aromaterapi. Jadi untuk penyembuhan, untuk mengurangi penderitaan manusia. Kira-kira seperti itu. Karena banyak sekali fungsi minyak atsiri bagi tubuh manusia, tubuh dan bagi psikis, ya, fisik dan psikis manusia. Nah, itu minyak atsiri. Tadi saya sebutkan bahwa minyak atsiri dapat berfungsi sebagai antioksidan, betul ya. Jadi karena dia punya daya untuk kemampuan untuk bereaksi dengan prekursor antioksidan, ya, disebut dengan OREX. Nah, ini sini nilai OREX, ya, oksigen. Ini jadi akan nilai OREX-nya, nilai antioksidan dari minyak atsiri di sini. Ya. Yang paling tinggi adalah cengkeh. Jadi minyak atsiri dari cengkeh itu kalau itu bagus sekali digunakan sebagai antioksidan, dan yang lainnya juga dapat digunakan, tetapi yang paling bagus adalah minyak cengkeh. Kemudian di sini ada nilai OREX atau nilai antioksidan untuk beberapa komoditas lain. Di sini untuk buah-buahan, sebelah kiri buah-buahan. Yang paling tinggi adalah buah goji. Nah, ini ada yang di Cina. Dan ada prune dan lain-lain. Nah, ini nilai OREX-nya. Semakin tinggi nilai OREX, berarti
dia semakin baik untuk antioksidan. Kemudian untuk sayur-sayuran juga di sini, jadi ada beberapa, sekali lagi semakin tinggi nilai orek, maka sayuran itu sangat baik sebagai antioksidan. Ada kale, ya. Kale ini daun mirip dengan apa ya, di Indonesia saya belum pernah melihat itu kale. Ada daun bawang, ada spinach ya, spinach itu, spinach, ada bayam ya, bayam dan lain-lain. Nah di sini, ini adalah jadi kalau kita ngelihat di sini banyak sekali selain minyak asiri, buah-buahan dan sayuran yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan.